Langit Israel membara, Iran lancarkan gelombang serangan ke-80, pangkalan AS jadi sasaran. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC telah mengumumkan serangan gelombang ke-80 dari operasi True Promise 4, Rabu. Serangan itu menyerang titik-titik strategis dan pusat-pusat militer di sisi utara wilayah pendudukan, selain menghantam pos-pos terdepan Amerika di seluruh daerah tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, IRGC mengatakan fase terbaru ini dilakukan oleh Angkatan Udara Korps untuk mendukung serangan-serangan yang dilakukan oleh Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon terhadap target-target Israel dan penduduk Lebanon Selatan. Titik-titik strategis dan pusat-pusat militer yang terletak di wilayah pendudukan utara dihancurkan di bawah serangan rudal dan berkelanjutan oleh Angkatan Udara IRGC, bunyi pernyataan tersebut. IRGC mengatakan komando militer tentara Zionis di kota Safed di utara yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan serangan dan pertahanan di sepanjang perbatasan utara wilayah tersebut, termasuk di antara target utama. Serangkaian operasi telah diumumkan menyusul agresi Israel AS terhadap Iran. Korps tersebut mengatakan bahwa titik-titik berkumpul pasukan Zionis di utara dan wilayah Gaza akan menjadi sasaran serangan rudal dan drone berat. IRGC menegaskan tidak akan sedikit pun mengalah selama melakukan serangan balasan ini. IRGC lebih lanjut menyatakan bahwa target di wilayah pendudukan tengah, termasuk Tel Aviv, Kiryat Shmona, dan Bnei Brak, bersama dengan pangkalan militer AS di Ali Al-Salem dan Arif Jan di Kuwait, Al-Azraq di Yordania, dan Sheikh Isa di Bahrain, dihantam dengan rudal presisi berbahan bakar cair dan padat serta drone serang. Gelombang ini berlanjut, pernyataan itu menyimpulkan sebagai tanda tekad yang tak tergoyahkan. Serangan ini dilakukan tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika telah melakukan pembicaraan dengan Iran meski Teheran menyangkalnya. Washington juga mengklaim kemenangan mereka dan menyebut sukses menghancurkan militer Iran. Operasi True Promise 4 dimulai pada 28 Februari, sesaat setelah Amerika Serikat dan rezim Israel memulai babak terbaru agresi yang menargetkan Republik Islam. Korps tersebut telah berjanji untuk melanjutkan pembalasan hingga kemenangan penuh. Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Fars, Letnan Kolonel Ibrahim Zulfakhari berbicara kepada AS dan bertanya, apakah tingkat konflik internal Anda telah mencapai tahap bernegosiasi dengan diri sendiri? Jangan sebut kegagalan Anda sebagai kesepakatan, tambahnya. Menurut Fars, Zulfakhari mengatakan harga minyak tidak akan kembali ke level sebelumnya sampai keinginan Iran terlaksana. Ini akan tercipta ketika pikiran untuk mengambil tindakan terhadap bangsa Iran benar-benar dihapus dari pikiran kotor Anda, katanya. Kata pertama dan terakhir kami sejak hari pertama adalah dan akan selalu. Tidak ada orang seperti kami yang akan akur dengan orang seperti Anda. Bukan sekarang, tidak pernah. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menyerang fasilitas intelijen dan keamanan Israel. Setidaknya 3 jenis rudal Iran menggempur beberapa wilayah Israel pada Selasa 24 Maret. IRGC menggunakan rudal jenis Khaybar Sekan, Emad, dan Sejil. 3 jenis rudal dan drone-drone Iran menghujani Tel Aviv, Ramat Gan, Negev, dan Beersheba. Rentetan serangan balasan itu sebagai lanjutan perjalanan perang pada hari ke-25. Teheran mengklaim 3 jenis rudal itu berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Iran juga menyebut adanya sensor oleh otoritas Amerika Serikat dan Israel terkait skala kerusakan. Sementara Magen David Adom melaporkan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Tel Aviv. Setidaknya 9 warga terluka akibat serangan Iran. Saluran televisi Israel Channel 12 melaporkan bahwa pecahan peluru dan hulu ledak peledak jatuh di 6 lokasi. Kemudian tim darurat dikerahkan ke beberapa daerah setelah menerima laporan tentang puing-puing yang berjatuhan. Operasi Amerika Serikat dengan merebut Pulau Hark yang merupakan pusat ekspor minyak Iran menuai kritik tajam. Operasi amfibi ini dinilai beresiko tinggi dan mengancam keselamatan pasukan Amerika Serikat sendiri. Mantan perwira Angkatan Bersenjata dan Pertahanan Udara Swedia, Michael Walterson, menegaskan bahwa agresi Amerika Serikat ke Iran telah sepenuhnya gagal. Upaya merebut Pulau Hark adalah operasi tergesa-gesa yang tidak mempertimbangkan secara matang kemampuan pertahanan lawan. Pakar militer memperlihatkan bahwa Iran telah
membangun inventory rudal anti kapal yang masif dan mematikan. Setidaknya 4 sistem menjadi ancaman utama bagi armada Amerika Serikat yang mencoba mendekati pulau ini. Iran diketahui memiliki Khalil Fars yang bisa menjangkau 300 km dengan kecepatan Mach 3-4. Rudal ini merupakan balistik anti kapal dengan hulu ledak 650 kg. Iran juga dilaporkan punya rudal Zulfikar Basir dengan jangkauan 700 km dengan kecepatan supersonik yang dilengkapi optical seeker untuk target bergerak. Rudal-rudal ini bisa mencapai target di Teluk dalam waktu kurang dari 5 menit setelah diluncurkan. Kapal perang Amerika Serikat yang beroperasi di dekat pantai juga akan menjadi sasaran empuk tanpa waktu reaksi yang cukup. Selain ancaman laut, Iran juga memiliki sistem pertahanan udara jarak pendek yang sulit dideteksi. Sistem seperti Horhat 15, Tor M2, dan Patsir S1 menjadi ancaman yang serius. Pasukan Amerika Serikat juga disebut akan kewalahan membersihkan ranjau dari perairan sekitar Pulau Hak. Kapal-kapal khusus yang digunakan untuk misi ini akan menjadi sasaran utama rudal anti kapal Iran sebelum operasi pendaratan dimulai